Para pencinta Karmelitum di mana saja Anda berada, salam sejahtera dan salam jumpa untuk kita sekalian dalam seri Orang Kudus Karmel yang ke-16. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari salah satu orang kudus Karmel yang bernama Beata Josefa Naval-Girbes. Josefa Naval-Girbes dilahirkan di Algemesi, Provinsi Valencia, Spanyol pada tanggal 11 Desember tahun 1820. Ia dibaptis pada hari kelahirannya itu. Dan pada tahun 1828, Josefa Naval-Girbes menerima sakramen penguatan atau krisma. Setahun setelahnya, yakni pada tahun 1829, Josefa menerima sakramen Ekaristi. Pada usianya yang ke-13 tahun, Josefa harus mengalami kehilangan ibunya. Ibunya meninggal dunia, dan hal ini membuat Josefa harus mengambil alih tugas rumah tangga. Dia membantu ayahnya untuk mengurusi saudara dan saudarinya, mengingat Josefa adalah putri pertama dari 5 bersaudara. Dia melakukan pekerjaan ini dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Hal itu terus terpatri di dalam dirinya, sehingga ia pun mampu mencintai orang lain dan memperhatikan orang lain. Pada usia yang ke-18 tahun, di bawah bimbingan spiritual pastor parokinya, Josefa membaktikan seluruh dirinya untuk Kristus dan gereja. Banyak hal yang dia lakukan untuk membantu sesama yang ada di sekitarnya. Dia mendirikan sekolah, membuka tempat kursus menjahit dan sulam menyulam untuk para wanita Katolik. Dia juga mengadakan sharing kitab suci, membentuk kelompok untuk merenungkan kitab suci, membaca dan merenungkan kitab suci. Di samping itu juga, dia dengan penuh cinta memperhatikan kesulitan-kesulitan yang ada di sekitarnya. Selain itu, Josefa Naval-Girbes juga aktif dalam kegiatan berparoki. Dan sebagai bentuk penyerahan diri yang total kepada Allah, ia juga bergabung dalam Ordo ketiga Santa Teresa atau dikenal dengan istilah OCDS. Namun tanggal dan tahunnya tidak diketahui secara persis. Tetapi yang paling penting di sini adalah Beata Josefa Naval-Girbes telah menjalani semua karisma Karmel dengan baik. Ia berdoa, hidup berkomunitas, dan juga melakukan karya apostolik di tengah tahta dunia. Selain itu juga, menjelang kematiannya, dia sempat membantu para pasien kolera. Dan hal ini membuat dia harus kehilangan nyawa. Tepat pada tanggal 24 Oktober 1893, Josefa Naval-Girbes menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan dia dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 September 1893 di Basilika Santo Petrus. Nah, para pencinta Karmelitum, apa yang mau kita pelajari dari orang kudus ini? Ada paling kurang 4 hal yang mau kita pelajari dari orang kudus ini. Yang pertama, semangat doa. Doa sebagai sarana persatuan antara kita dengan Allah. Yang kedua, karya dan pelayanan cinta kasih. Ada banyak kemampuan yang kita miliki, dan kita diminta untuk membagi kepada yang lain. Kalau kita buat dengan penuh kasih, tentu itu akan berbuah. Yang ketiga, membaktikan diri untuk
karya dan pelayanan gereja. Kita sebagai orang Katolik diminta untuk aktif dalam kegiatan menggereja, entah di dalam KUB, paroki, maupun dalam lingkup yang lebih luas, gereja universal. Dan yang keempat, hal yang paling penting adalah kerendahan hati. Meskipun kita banyak kemampuan, banyak hal yang kita buat, kita harus tetap rendah hati. Kita harus tahu bahwa semuanya itu dianugerahi Allah dengan cuma-cuma, maka berilah juga pada orang lain dengan cuma-cuma. Itu saja sekilas info tentang orang kudus ini, Beata Josefa Nawal Pirbus. Mari kita teladani cara hidup orang kudus ini, supaya kita pun boleh mengalami kebahagiaan di surga, membahagiakan orang lain dan juga membahagiakan diri kita.